Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Pagi ini saya akan bercerita tentang bahasa Tegal. Bahasa Tegal dan tulisan Tegal. Bahasa Tegal kadang memang sangat mengasihkan. Salah satu contoh, satu kata tapi penjabarannya bisa banyak. Misalnya ora pati-pati. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ora pati-pati juga sangat beragam. Misalnya kalimatnya begini, ora pati-pati yang olahraga. Nah itu ora pati-pati itu bahasa Indonesia apa? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada lagi tulisan pejabat teras. Jelas pejabat tinggi artinya. Tapi kalau ada teman kita duduk di depan di teras rumah, ya ada kalimat teras, tulisannya sama teras, tapi maknanya dengan pejabat teras beda lagi. Kembali ke kata-kata ora pati-pati. Nah, siapa yang bisa menerjemahkan ora pati-pati? Pagi-pagi, esok-esok jalan-jalan sambil nyari sarapan, ora pati-pati melaku-melaku. Ora pati-pati tuku sarapan berarti wetenge ngelih. Nah, ora pati-pati ini yang tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia mungkin ya. Kamus besar karangan Purwodarminta kan ada itu. Nah, demikian pula glang-glong, rentar-rentu. Nggak tahu itu rentar-rentu. Ada teman kita dari Surabaya yang bertanya, apa itu renta? Dikira renta itu tua. Kalau kata renta sendiri bisa diterjemahkan benar tua. Tua renta. Berarti kata yang menghubungkan antara suku kata yang pertama dan ditambah dengan renta. Tua renta, tua bangka. Nah, dalam bahasa Tegal, tua dan bangka juga beda. Kalau pesisir masyarakat di daerah saya, Tegal Sari Muarja, bangka itu pohon bako. Jadi maknanya lain lagi. Tua bangka berarti sangat tua sekali. Tua renta, sangat tua sekali. Jadi Mas Joko bertanya ketika renta-rentu itu apa artinya? Kalau dipenggal dengan kata renta, ya benar sudah tua. Tapi renta-rentu, nah renta-rentu itu bahasa Indonesianya apa gitu? Renta-rentu itu bahasa Tegal, sehingga orang Surabaya bingung. Nah kalau orang Surabaya mengatakan jancuk, coba bahasa Tegal apa itu jancuk? Nah ada kata wanyet. Nah, wanyet ini juga kata sifat yang diberikan kepada seseorang atau anak kecil yang memang berperilaku medut, nyimpang. Misalnya jam sore nggak mau mandi, nggak mau ke madrasah, dia masih bal-balan, bocah wanyet kie. Nah, penekanan kata intonasi ini ungkapan bahwa ini sifat ya, kata sifat. Berarti perilakunya si anak ini memang benar-benar beling, bedut, nakal, nggak mau diatur. Nah, itu namanya wanyet. Mungkin sama dengan jancuk ini. Jancuk. Bangke KI Yung Semarang dan seterusnya. Nah, setiap daerah punya ciri khusus namanya dialek. Dialek itu berarti ciri khusus suatu daerah. Kayak ngapak. Orang ngapak Kepenak itu Purwokerto, kayak Mbak yang tempe mendoane aba-aba, kayak tempe nyong aba-aba ya, kayak ciri suatu daerah yang sering diucapkan oleh masyarakat sekitar sehingga kekhususan daerah itu ketara banget. Nah, Tegal bener masih ikut negara ngampak, tapi ngampakannya lebih ke wilayah barat, Cirebon, Brebes, Indramayu. Indramayu ada musiknya canggih, musik Indramuyunan ya. Gini Cirebonan ya kayak gue nih. Iki si sirai ke jagong karo rabine. Neng ora lakine jagong nang amben. Lakine bari nang amben. Ini kata-kata orang Tegal kalau bukan yang mengucapkan orang Cirebon terkesan menjadi jorok. Lakine nang amben. Nah, kata-kata itu kalau diucapkan di Tegal ya katanya lumayan jorok. Nah, makanya ada istilahnya dialek. Dialek adalah ciri khusus seseorang yang sering melafalkan, namanya dialek. Nah, kalau ke daerah namanya dialek. Begitu sahabat, kira-kira bahasa Tegal memang unik. Dan saya lama-lama mencintai bahasa Tegal karena bahasa Tegal adalah bahasa ibu. Saya pernah membaca puisi Tegalan di Hong Kong, baca puisi Tegalan di Tembok Cina pada saat kita berkunjung ke Uighur.
bahasa Tegal di Spanyol. Ya, sing isile aja kadiran. Nah, bisa aja kadiran ini pernah dilombakan. Aja kadiran remu seki rosa. Ceng cang ceng ceng mlakune meyek gawa beceng. Pestal maksudnya. Dikira orang ngerti sing geong. Remu wis apa? Ceng cang ceng ceng. Teng tang teng teng. Aja kadiran konseki misinom. Aja kadiran konseki lagi kuasa. Aja kadiran konseki lagi sugih. Nuding mana nuding mene, nonton mana nonton mene, ngongkon mana ngongkon mene, ngamuk mana ngamuk mene. Aja kadiran kon lagi rosa. Nyong panonton kon besok pada dadi apa? Nyong panonton kon kadiran sapira. Angger Gusti Allah wis nentukna kon bakale apes. Suatu ketika kon pang mesti apes. Aja kadiran lagi kuasa. Ya itu bahasa Tegal, ungkapan kebencian pada seseorang tapi tidak disebutkan pada siapa, tapi mengingatkan kepada perilaku yang petakilan, yang ceng-ceng, yang ongkrongan, yang arogan. Maka ada kalimat aja kadiran awake lagi rosa. Ngedek mana kabeh padi reok, padi baduk kabeh nang awake raimu. Jadi kata-kata raimu pun memang terkesan kasar, tapi apabila diucapkan dengan nada guyon, misalnya saya dengan sahabat sekental saya sejak SD, SMP, kemudian SLTA nggak pernah bertemu, begitu sekian puluh tahun ketemu, raimu asuk, kasih ngendi ora katon. Nah, kata-kata raimu ini, kata-kata asuk ini kasar, tapi ketika diucapkan dengan sesama teman menjadi asuk keakraban, asuk kerinduan, asuk bangsat raimu itu katon maringdi. Nah, bukan asuk sesungguhnya yang binatang itu, ya, sehingga ada asuk kerinduan, asuk kasih sayang, asuk. Kemudian ada tulisan, saya pernah nulis di kaos, tulisannya begini di belakangnya, dan banyak orang yang membaca ketika ada berada di lampu merah berhenti. Tulisannya aja diwasa, ini sore asu, aja diwasa, itu kalimat pertama, di bawahnya asu. Ini sore lagi, diwaca, ya tetap asu, dasar asu. Jadi tulisannya memang asu, tapi saya menulis di depan aja diwaca asu. Nah, tergantung intonasi, penekanan pada kalimat itu. Ya begitu sahabat, terutama memaknai kata bahasa Tegal, tulisan Tegal memang sangat menarik dan unik. Dan ternyata bahasa Tegal oleh Lanang Setiawan, oleh Pak Hadi Utomo dikamuskan. Dan sahabat saya yang suka dengan bahasa Tegal, Ipuk, halo Mas Ipuk, yang nulis bahasa Prokem, Jakwir, Dasak, Jok, Jeki Nyarwi, dan seterusnya. Itu bahasa orang-orang lapangan, orang terminal, orang pasar, orang pelabuhan biasa menggunakan bahasa sandi ya, bahasa okem. Kalau Jakarta ada bokap, nyokap, Jeki Nyarwi itu ada di Tegal. Nyotong Yasa, ngomong apa? Notok, kamu ngomong apa? Notok, nyotong Yasa. Nah, itu juga ada lagi. Begitu sahabat, tetap salam sehat Suki Selawase. Jangan lupa kita hargai bahasa kita agar lestari. Apabila kata-kata Tegal, bahasa Tegal tidak diucapkan, maka bahasa Tegal akan hilang. Kalau Anda percaya, silakan datang ke komplek kawasan Citraland Kota Tegal. Di situ anak-anak sudah menggunakan bahasa Indonesia. Para babysitter, para orang tua, anak-anak bayi sudah diingat oleh babysitter dengan mengucapkan bahasa Indonesia, sehingga bahasa ibunya hilang. Dan kata-kata Tegal, bahasa Tegal akan punah apabila orang Tegalnya tidak sering menggunakan bahasa dan kata-kata Tegal. Selamat bahagia, jangan pura-pura bahagia. Salam sehat, Suki Selawase.